Oke, ini tanggal 31 Januari, akhir Januari banget. Terus aku berencana untuk menyelesaikan satu novel lagi di bulan ini. Jadi totally aku baca buku novel di bulan ini itu ada 8 buku. Dan buku ke-8, novel ke-8 ini judulnya You Really Got Me dari Dewi Sekar. Ini jenisnya metropop. Aku mulai baca ini sebenarnya 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Cuman karena aku capek beberapa hari ini, aku ngerasa capek fisik dan mental, akhirnya aku gak bener-bener membaca. Aku bener-bener baca, mulai bener baca itu kemarin, dan itu baru sampai halaman 30 kalau nggak salah, dari 350-an halaman. Dan aku berencana untuk benar-benar menyelesaikan satu novel itu dalam satu hari ini. Entah aku bakalan bisa menyelesaikan itu beneran atau enggak, karena novel ini kan jenisnya metropop, jadi kisah-kisah cinta di perkotaan. I think itu nggak bakalan sulit untuk aku baca dengan pace yang cepat. Terus kemarin itu kan aku baca novel ini tuh, awalnya aku baca blurbnya itu kisahkan tentang seorang perempuan yang namanya Trisna. Trisna ini punya sebuah restoran. Terus dia itu suka sama seorang laki-laki yang namanya Mas Putra. Mas Putra ini adalah sepupu dari temannya ketika kuliah. Temannya itu namanya Lorenzo. Jadi temannya Trisna ini laki-laki namanya Lorenzo. Lorenzo itu punya sepupu yang namanya Mas Putra. Lah, si Trisna ini dia itu suka sama Mas Putra. Cuman dia itu bingung bagaimana caranya harus menghadapi Mas Putra, karena dia juga nggak yakin, nggak tahu pasti apa yang dirasakan Mas Putra. Meskipun sebenarnya dia pengen tahu apa yang Mas Putra rasakan terhadap dirinya, tapi dia juga tahu kalau ternyata Mas Putra nggak sesuka itu sama dia. Kayak gitu sih, di blurbnya seperti itu. Cuman ketika aku baca sampai ke halaman sekitar 30-an awal ini, aku menduga ini prediksi sih. Aku biasanya kalau kita baca novel itu ada prediksi gitu loh, endingnya bakalan seperti apa. Jadi novel ini aku memprediksi bahwa di endingnya nanti kayaknya loh ya, si Trisna ini endingnya nggak bakalan sama Mas Putra. Meskipun dia suka sama Mas Putra, entah mungkin nanti ada masalah di akhir, atau ternyata Mas Putra nggak sebaik yang dia bayangkan. Pokoknya pada akhirnya dia endingnya tidak akan sama Mas Putra, tapi malah sama Lorenzo. Pokoknya ini ceritanya akan ada kisah cinta segitiga antara Trisna, Lorenzo, sama Mas Putra. Kayak gitu sih, aku menduganya seperti itu. Padahal aku baru baca 30 halaman. Jadi let's see apakah prediksiku ini bener atau enggak. Oke, hari ini aku bakalan menyelesaikan untuk baca novel ini. Dari 350 halaman, anggap aja aku baru baca 30 halaman, jadi masih ada 320 halaman. Dan itu gila, banyak banget. Oke, aku tutup kameranya, aku mau baca karena aku bacanya dari HP. HP-nya adalah ini, di depan ini, kameraku adalah kamera HP, oke? Jadi ternyata aku ada kerjaan lain yang harus aku segera kerjakan. Padahal aku mau full hari ini menyelesaikan untuk baca novel yang tadi. Cuman ternyata nggak bisa, jadi aku mau kerjain ini dulu, aku selesaikan. Setelah selesai baru aku baca lagi. Mungkin bakalan aku lanjutkan baca itu setelah maghrib, karena bentar lagi maghrib. Malam banget, sekitar jam 10:30 malam. Jadi aku ngomongnya sambil agak bisik-bisik karena orang-orang di rumahku udah pada tidur. Jadi di jam 10:30 ini aku baru sampai di halaman gak ada 200, masih sekitar 170 halaman. Masih jauh banget. Aku gak yakin aku bakalan bisa menyelesaikan ini di hari ini atau enggak, karena masih kurang 1,5 jam lagi sampai berubah ke bulan berikutnya atau di bulan Februari. Tapi aku masih akan tetap baca sih. Aku usahakan untuk selesai di hari ini juga. Jadi untuk di bagian ini sampai ke halaman ini, akhirnya diketahui bahwa ternyata memang Lorenzo itu udah suka sama Trisna itu udah lama banget. Cuman dia gak berani mengungkapkannya ke Trisna, karena
Trisna itu adalah cewek yang dingin dan susah untuk didekati. Terus si Trisnanya ini nggak pernah sadar selama ini kalau ternyata Lorenzo itu suka sama dia. Bahkan Trisna menganggap bahwa Lorenzo adalah yang dia lebih labeli sebagai cuma teman yang nggak terlalu dekat. Jadi Trisna bener-bener gak sadar kalau ternyata selama ini Lorenzo suka sama dia. Jadi kayaknya prediksiku bakalan bener. Terus untuk Mas Putra, aku juga bingung Mas Putra itu posisinya ada di mana. Dia itu dari gesturnya itu kayaknya suka sama Trisna. Cuman mungkin masalahnya adalah Mas Putra ini tahu kalau Lorenzo itu suka sama Trisna, atau mungkin sebenarnya Mas Putra ini cuma mengawasi Trisna. I don't know, aku bingung. Jadi let's see apakah prediksiku yang di awal tadi itu benar. Oke, ini update terakhir dari novel You Really Got Me yang aku selesai baca. Ini udah beberapa hari kemudian dari yang terakhir kali aku bikin video itu di malam hari tanggal 31 Januari, yang ketika itu aku ngebut banget untuk menyelesaikan novel ini di bulan Januari. Karena emang niatnya seperti itu. Cuman ternyata waktu aku baca novel ini sampai jam 12 malam alias peralihan dari bulan Januari ke Februari itu aku belum selesai baca. Aku baru sampai sekitar halaman hampir 300, sekitar 280-an halaman dari 350-an halaman itu. Jadi aku gagal menyelesaikan misi, tapi ya gak apa-apa lah ya, itu kan misiku sendiri, gak ada hubungannya sama yang lain-lain, gak ada hukumannya juga. Jadi akhirnya ketika udah memasuki bulan Februari, aku tutup. Karena udah malam, aku ngantuk, jadi aku lanjutkan kemudian hari alias tanggal 1 Februari. Dan aku bener-bener selesai di tanggal 1 Februari. Jadi aku bingung ini bakalan aku masukkan ke wrap up bulan Januari atau Februari. Karena sebagian besar novel ini aku baca di bulan Januari, tapi selesainya di bulan Februari. I don't know, let's see apakah aku akan masukkan itu di bulan Januari atau enggak. Padahal aku juga nggak yakin aku bakalan bikin wrap up juga sih. I don't know. Jadi untuk novel ini kan aku menduganya bahwa nantinya di akhir itu bakalan ada plot twist yang membagongkan, yang ternyata membuat si Trisna itu sama Lorenzo. Karena emang Lorenzo ini suka sama Trisna, tapi ternyata aku kecewa di belakang karena padahal ceritanya Lorenzo itu udah memendam rasa suka ke Trisna itu udah bertahun-tahun, semenjak awal kuliah. Ini kan udah setelah lulus kuliah dan itu udah bertahun-tahun gitu loh. Kan harusnya cintanya Lorenzo itu kan cukup dalam gitu loh, menurutku. Harusnya kan dia kejar cinta itu. Tapi ternyata di ending itu ternyata Trisna itu tetap sama Mas Putra dong. Dan ini yang membuatku kecewa, kayak terus selama ini yang masalah Mas Putra nggak mau maju karena takut membuat Lorenzo sedih itu nggak guna dong. Kayak ini aku nggak terlalu suka ending yang bener-bener dari awal emang suka sama Mas Putra, terus pada akhirnya endingnya sama Mas Putra. Kayak kurang greget aja gitu konflik percintaan mereka. Kayak Lorenzo itu pada akhirnya bukan menyerah sih, pada akhirnya dia kayak sudah kehilangan rasa cinta untuk Trisna. Jadi selama ini dia suka sama Trisna itu kayak nggak ada gunanya. I don't know, aku nggak terlalu suka itu. Terus satu hal lagi, di sini di novel ini konfliknya itu bukan cuma karena Mas Putra sama Lorenzo itu suka sama orang yang sama alias suka sama Trisna. Bukan cuma itu. Ada lagi konflik yang lain itu karena si Trisna ini dia itu dari keluarga yang dibilang broken home. Pokoknya keluarganya berantakan. Terus dia merasa bahwa dia takut untuk mendekati Mas Putra karena takut
background story keluarganya itu nggak bakalan bisa diterima sama keluarganya Mas Putra yang baik-baik aja, yang asik itu. Tapi menurutku pribadi, masalah keluarga Trisna ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih sama hubungan mereka. Toh masalah keluarga Trisna ini udah cukup lama berakhir kan. Masalah utamanya itu kan karena dari ayahnya Trisna. Cuman ayahnya Trisna itu udah bertahun-tahun lalu, bahkan dari SMP apa SMA ya, udah lama banget meninggal. Jadi kan harusnya masalah keluarga Trisna ini udah nggak berpengaruh lagi dong, karena si sumber masalah udah nggak ada. Tapi kenapa Trisna setakut itu, sesering itu mengungkit-ungkit masalah keluarganya, dan setakut itu kalau orang lain tidak bisa menerima dia karena keluarganya, padahal dirinya sendiri itu udah jadi orang yang baik, udah sukses, terus udah punya usaha sendiri, kan udah kayak perempuan yang mandiri, udah nggak ada hubungannya gitu loh sama masalah keluarganya, sama ayahnya. Kenapa si Trisna itu tetap mengungkit-ungkit itu? Jadi kayak ini kayak sebuah masalah yang diada-adakan menurutku. Ya memang kalau yang seperti itu ada trauma tersendiri, tapi untuk rasa takut yang seperti itu, takut bahwa orang lain tidak bisa menerima, itu kayaknya konyol sih menurutku sih. Tapi kalau untuk takut untuk percaya pada orang lain, itu masuk akal karena kan ada trauma kayak inner child. Cuman kalau takut orang lain tidak bisa menerima dia, itu kayak harusnya tidak setakut itu, harusnya nggak setrauma itu sih Trisna menurutku. Jadi aku ngerasa kalau novel ini sih dibilang buruk juga enggak, lumayan sih untuk selingan aja. Sebenarnya untuk novelnya Dewi Sekar ini yang You Really Got Me ini udah novel ketiga yang aku baca. Yang pertama itu aku baca judulnya Langit Penuh Daya sama Perang Bintang, dan itu aku bacanya udah lama banget, kayaknya dari semenjak aku SMA. Jadi udah bertahun-tahun yang lalu, dan aku ngerasa kalau novel-novelnya Dewi Sekar ya emang ceritanya seperti ini, bukan kisah cinta yang begitu menggebu-gebu, enggak, bukan kisah cinta yang mengharu biru juga enggak. Jadi ya udahlah ya, setidaknya tidak buruk bagiku, tapi emang standar aja. Terus aku mau ngomongin novel yang sebenarnya aku bahkan udah selesai baca ini sebelum aku baca You Really Got Me yang judulnya Ting. Ting ini udah pernah aku bahas sedikit di videoku yang lalu, yang ketika itu aku baru proses baca. Aku baca novel Ting itu dari Ipusnas, dan aku tertariknya itu karena aku ngelihat covernya itu menurutku menarik, menggelitik, simple, tapi apa ya, gemes aja gitu pengen baca, karena di covernya itu warnanya merahnya merah gondreng, terus ada tulisan Ting gede banget warnanya kuning, terus di pojokan itu ada seorang anak, cuma gambar doang sih, bukan foto, gambar anak yang masuk ke tong sampah, dan itu menurutku gambarnya lucu gitu loh, kayak komikal, lucu tapi bikin penasaran. Terus ada tulisannya lagi di bawah judulnya itu, sebuah kisah mencari arti kebaikan, kalau nggak salah itu ada di covernya. Terus di cover belakangnya itu ada gambar anak kecil itu lagi, yang dia itu sedang duduk di atas becak, dan itu menurutku menarik dengan deskripsi yang sesingkat kisah tentang mencari arti kebaikan itu. Kayak kayaknya novel ini menarik juga gitu loh untuk dibaca, dan mungkin kontennya cukup dewasa tapi cukup berbobot menurutku. Terus akhirnya aku baca. Jadi ini novel mengisahkan tentang seorang anak yang namanya Ting. Ting ini keturunan Chinese, tapi jangan kita bayangkan bahwa semua keturunan Chinese itu adalah anak orang kaya. Enggak, karena pada cerita ini Ting itu dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan mungkin bisa dianggap kurang mampu kayaknya, karena dia itu waktu SD pengen tas sekolah baru karena tasnya udah bolong, tapi ternyata bapaknya nggak punya uang. Ceritanya gitu sih, karena bapaknya itu bekerja, punya warung soto di kota Surabaya, itu kayak usaha keluarganya, usaha kecil-kecilan. Terus bapaknya selain punya warung soto itu kerja di mana ya, aku lupa, kayak perdagangan saham kayak gitu atau gimana. Cuman
ternyata bapaknya itu nggak terlalu pinter untuk dagang saham sih, pada akhirnya sering gagalnya, sering ruginya, makanya keluarganya Ting ini tidak terlalu punya uang. Sebenarnya bapaknya ini dia adalah anak dari seorang pengusaha kaya, alias kakeknya Ting ini adalah orang kaya. Cuman ternyata adik-adik bapaknya Ting, siapa sih namanya bapaknya Ting, adik-adik bapaknya Ting itu kan anak pertama. Adik-adik bapaknya Ting itu saling berebut harta orang tuanya, alias hartanya kakeknya Ting. Terus karena bapaknya Ting ini adalah orang yang jujur, orang yang baik, dia itu nggak mau ikut-ikutan berebut harta. Makanya bapaknya Ting ini memutuskan untuk keluar dan nggak mau ngurusin usaha bapaknya alias kakeknya Ting, bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia nggak mau dianggap ikutan berebut harta dan akhirnya saling bermusuhan sama adik-adiknya gitu. Makanya bapaknya itu punya usaha sendiri dan berusaha sendiri, struggle sendiri, bahkan dibantuin ekonomi dari kakeknya Ting juga enggak gitu. Dan bapaknya ini beneran orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur, dan orang yang mengajarkan Ting bahwa meskipun kita kekurangan, meskipun keluarganya Ting ini bukan orang yang beneran mampu dan berkelimpahan, tapi kalau kita keluarganya Ting itu melihat ada orang lain yang kesusahan dan bisa membantu, ya bantulah sebisanya dan seikhlasnya. Karena emang bapaknya Ting ini baik banget gitu loh, bahkan sampai sering dimarahin sama istrinya alias ibunya Ting, karena bapaknya ini terlalu baik sama orang sampai nggak memikirkan bahwa keluarganya juga kekurangan kayak gitu. Terus Ting ini deket banget sama bapaknya. Ting ini kayak pegangan hidupnya adalah bapaknya, orang yang dia percaya, orang yang bisa membuat Ting bahagia adalah bapaknya. Tapi ternyata bapaknya karena suatu kejadian meninggal, dan karena bapaknya meninggal ini akhirnya Ting mau nggak mau itu pindah ke keluarga ayahnya bersama dengan ibunya, alias akhirnya pindah rumah ke rumah neneknya alias istri kakeknya itu punya 2 istri BTW, dan ini pindah ke situ terus tinggal di dekat sama paman bibinya Ting yang sangat serakah, yang rebutan harta itu. Dan Ting ini jadi cucu kesayangan si kakeknya ini, bahkan kayak berencana bahwa nanti hartanya atau warisannya semuanya akan diberikan kepada Ting, karena anak-anaknya yang lain itu sangat serakah dan tidak peduli, sebenarnya nggak peduli sama dia, nggak peduli sama beliau alias si kakek. Makanya pada akhirnya Ting ini diserang habis-habisan sama paman dan bibinya yang serakah itu, dan itu membuat Ting hidupnya sulit. Hidup di dalam rumah yang penuh dengan orang-orang yang serakah itu sulit, sampai dia memutuskan untuk kabur dari rumah dan tinggal di jalanan karena merasa bahwa hidupnya itu udah terancam, karena emang beneran diancam dihilangkan nyawanya juga sih sama si paman. Terus dia tinggal di jalanan, ketemu sama orang-orang yang berbagai macam jenisnya. Pertama itu ketemu sama tukang becak yang keturunan Madura, yang akhirnya dia belajar tentang arti caro ya, ngertilah caro seperti apa. Terus habis itu dia belajar untuk jadi petarung jalanan untuk cari uang. Terus dia berubah lagi jadi anak jalanan yang jualan koran. Dia berubah-ubah dan berpindah-pindah gitu loh, dan itu membuat dia pada awalnya merasa bahwa tidak ada gunanya menjadi orang baik, tidak ada gunanya karena hidup itu penuh dengan orang-orang yang jahat kayak gitu. Sampai pada akhirnya di akhir kisahnya Ting ini pada akhirnya bisa kembali ke keluarganya, bisa kembali lagi sama ibunya meskipun dia udah kehilangan kakeknya yang dia sayangi itu. Sampai dia dapat warisan pun pada akhirnya Ting itu merelakan warisan itu untuk dibagikan ke paman dan bibinya, karena dia tidak mau ikut campur, dia tidak mau hidupnya merasa tidak tenang karena paman dan bibinya itu pasti akan
menyerang dia lagi, meskipun waktu itu Ting udah dewasa. Di akhir cerita dia udah dewasa, jadi dia di akhir cerita itu tidak menerima warisan. Dia lebih suka membuka usahanya sendiri, dan dia itu pada akhirnya jadi orang sukses. Yang aku ngerasa nggak terlalu suka adalah cerita ini bagus banget tentang pelajaran kehidupan yang berlika-liku, terutama ketika Ting ada di jalanan dan ketemu banyak orang yang berbagai macam jenisnya, yang yang membuat dia belajar bahwa orang-orang di jalanan itu nggak semuanya beneran jahat sih sebenarnya. Ada juga orang-orang yang baik, dan dia juga jadi belajar untuk melindungi perempuan, karena perempuan-perempuan yang dia temui di jalanan itu kayak hidupnya penuh dengan bahaya. Ngertilah perempuan-perempuan di jalanan seperti itu. Dia belajar bahwa dia perlu menjaga perempuan yang dia sayangi. Terus itu kisahnya begitu pelik menurutku, meskipun ada rasa juga bahwa aku gak terlalu percaya bahwa ada orang yang hidupnya sepelik itu, kayak terlalu complicated menurutku, dan terlalu berpindah-pindah, dan terlalu banyak orang yang ditemui. I don't know, mungkin itu cuma pikiranku aja. Terus di endingnya itu kayak untuk jadi suksesnya itu begitu cepat, terlalu cepat. Pada akhirnya dia menemukan ide usaha jualan, terus akhirnya melompat ke beberapa tahun kemudian ketika dia udah jadi pengusaha kaya yang bisa diundang sampai ke luar negeri. Itu menurutku kayak setelah lika-liku yang panjang di awal itu, untuk penyelesaiannya kok cepet banget. I don't know, kayak kurang gong aja, kurang greget gitu loh menurutku, kayak terlalu cepet aja untuk menjadi orang sukses. Ya nggak sih, menurutku aja sih. Terus pada akhirnya aku juga baca di bagian kayak catatan penulis di bagian akhir, ternyata katanya si penulis ini, kisah Ting ini terinspirasi dari kisah seseorang yang dia kenal, yang pada akhirnya kisahnya itu dituliskan menjadi novel Ting. Meskipun aku gak tahu ini kisah ini seberapa banyak perbandingan antara kisah fiksinya sama kisah nyatanya, aku nggak tahu. Cuman kalau aku rasa sih emang ada ya orang yang kehidupannya sepelik Ting ini sampai akhirnya menjadi orang sukses. Kayak terlalu fiksi banget menurutku. Tapi I don't know, aku juga hidup tidak terlalu banyak pengalaman, jadi mana aku tahu. Jadi kalau novel ini sebenarnya aku sukanya itu di bagian kisah Ting ketika dia struggle di jalanan, tapi untuk endingnya aku tidak terlalu suka. Udah, sekian review 2 novel dariku. Yang pertama Ting, sebenarnya aku selesai baca Ting duluan, terus habis itu You Really Got Me. Yang sebenarnya kedua novel ini aku golongkan sebagai B aja, nggak terlalu dibilang bagus banget enggak, tapi mengecewakan juga enggak. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah mendengarkan aku ngoceh nggak jelas kayak gini. See you next time, goodbye.